Audio Jungle. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Miss Maria pada pelajaran tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Nah, sebelum kita membahas materi, Miss akan menjelaskan dulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran 4 adalah agar siswa dapat yang pertama memahami tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Yang kedua, mengetahui kondisi geografis Indonesia. Yang ketiga, mengetahui pentingnya gotong royong. Yang keempat, menyebutkan langkah-langkah menulis cerita. Pada pembelajaran 5, tujuannya adalah memahami gerakan hewan vertebrata dan invertebrata. Yang kedua, memahami ragam dan corak gambar ilustrasi. Nah, perhatikan ini. Yang pertama kita akan belajar tentang letak dan luas wilayah negara Indonesia. Dari peta berikut terlihat bahwa bentuk pulau di Indonesia berbeda-beda. Ada pulau kecil dan ada pulau besar. Yang termasuk pulau besar adalah Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, dan Pulau Jawa. Kemudian yang termasuk pulau kecil adalah Pulau Bali, Pulau Flores, Pulau Maluku, dan lain-lain, ya. Nah, letak Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, letak Indonesia berdasarkan daerah sekitarnya disebut letak geografis. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan negara lain. Perairan Indonesia berbatasan dengan perairan negara Filipina, perairan negara Malaysia, perairan negara Thailand, perairan negara Myanmar, dan Maladewa. Untuk daratan Indonesia berbatasan dengan wilayah Malaysia, wilayah Papua Nugini, dan Timor Leste. Letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur disebut posisi geografis. Garis-garis melintang dan membujur. Garis yang melintang disebut dengan garis lintang. Garis lintang 0 derajat disebut garis khatulistiwa atau ekuator. Garis ini membagi bumi menjadi belahan bumi utara dan bumi selatan. Nah, garis ini dibedakan menjadi dua, yaitu lintang utara, lintang selatan. Garis bujur atau disebut dengan meridian dibedakan menjadi dua, yaitu bujur timur dan bujur barat. Untuk luas wilayah Indonesia sendiri dibagi menjadi dua. Luas daratan Indonesia sekitar 1.922.570 km persegi. Sedangkan untuk luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Jadi total wilayah Indonesia keseluruhan adalah 5.180.253 km persegi. Kalau anak-anak lihat, luas daratan dan luas perairan di Indonesia itu lebih luas perairannya. Karena begitu luas wilayah perairannya, maka disebut sebagai negara maritim. Ya. Setelah itu kita akan melihat kondisi geografis wilayah Indonesia. Di mana kalian bisa lihat? Kalian bisa lihat di buku peta atau yang biasa dikenal dengan atlas. Itu adalah kondisi geografis wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, apa itu peta? Peta sendiri adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang data dengan skala tertentu. Informasi pada peta supaya kalian bisa lebih memahami itu akan digambarkan melalui simbol. Berikut Miss kasih contoh-contoh simbolnya. Nah, perhatikan simbol-simbol berikut ini. Ini adalah sebagian kecil ya, nanti kalian bisa melihat simbol-simbol yang lainnya di peta.
Ya, kita lanjutkan. Sekarang, dengan luasnya Indonesia yang seperti itu, kita perlu adanya sikap gotong royong karena gotong royong merupakan modal dasar pembangunan. Apa itu gotong royong? Gotong royong berarti bekerja sama, bahu-membahu, saling membantu secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong merupakan pelaksanaan dari sila Pancasila yang ketiga. Nah, prinsip gotong royong itu sendiri adalah kebersamaan, kerjasama, saling membantu tanpa memandang sara. Sara itu adalah suku, agama, ras, ya. Nah, untuk muatan bahasa Indonesianya, seperti yang sudah Miss jelaskan di pembelajaran pertama tentang ide pokok, jadi kalian bisa menulis sebuah cerita terlebih dahulu mengenai wilayah tempat tinggal kalian. Kemudian kalian bisa menentukan cerita yang terdiri dari beberapa paragraf. Berikut langkah-langkah untuk menulis cerita yang baik. Yang pertama, pilihlah tema yang akan dibahas dalam suatu cerita. Yang kedua, buat kalimat yang memuat ide pokok cerita. Yang ketiga, letakkan ide pokok cerita tersebut di awal atau di tengah atau di akhir paragraf. Yang keempat adalah buatlah beberapa kalimat pengembang yang menjelaskan ide pokok cerita tersebut. Kita akan melanjutkan ke pembelajaran 5. Pembelajaran 5 ini kita akan belajar tentang karakteristik gerakan hewan. Karakteristik gerakan hewan itu dibedakan menjadi dua, yaitu hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Berikut penjelasannya. Ya, di kolom ini dijelaskan tentang pengertian dari hewan vertebrata dan vertebrata, kemudian contoh-contoh hewannya dan ciri-cirinya. Kalian bisa pelajari di buku modul kalian masing-masing. Di sana sudah dijelaskan dan kalian juga bisa mencari informasi sebanyak mungkin di internet maupun di buku-buku pelajaran yang kalian baca. Nah, kita akan melanjutkan ke ragam dan corak gambar ilustrasi. Seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan pembelajaran sebelumnya tentang macam-macam gambar ilustrasi. Jadi di sini ada ragamnya. Ragam ilustrasi ada komik dan cover buku. Sedangkan untuk corak gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah realis. Realis adalah gambar yang memiliki bentuk dan warna yang sama dengan kenyataan. Yang kedua, karikatur. Gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah bentuk. Yang ketiga, kartun. Gambar yang memiliki bentuk yang lucu. Sedangkan yang keempat, gambar dekoratif, yaitu gambar yang mempunyai fungsi untuk menghiasi sesuatu dengan bentuk yang disederhanakan atau malah dilebih-lebihkan. Nah, itu saja materi yang bisa Miss sampaikan. Semoga apa yang Miss jelaskan ini bisa kalian mengerti. Kalian juga bisa menambah pengetahuan kalian melalui buku-buku supaya kalian bisa mengembangkan setiap materi yang sudah kalian peroleh. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah memahami, Miss mempunyai tugas yaitu uji kompetensi. Di buku modul kalian masing-masing dibuka halaman 16. Bagian A dan B itu tolong dikerjakan di buku tulis. Tulis jawabannya saja. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Dah.